Akan berdoa, saudara, sebelum dengar firman Tuhan. Karya salib-Mu menyempurnakan hidup kami, dan setiap detik kami mengalami rahasia kelimpahan. Hidup kami berbeda ketika kami berjumpa dengan kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan dari cara hidup kami yang lama. Kami tidak ditentukan serupa dengan dunia ini, tapi kami ditentukan untuk serupa dengan Kristus. Apapun situasi keadaan kami, ceritanya hanya Yesus. Kalau sekiranya kami dipercayakan mengelola sebuah bisnis, tapi semuanya itu bukan tentang kami, tapi tentang Kristus. Kalau hanya anugerah Tuhan lah yang membuat pernikahan kami ada sampai hari ini, tapi semuanya itu karena Kristuslah pernikahan kami. Terima kasih Tuhan, masa depan kami pusatnya adalah Kristus. Karena semuanya cerita tentang hidup kami hanyalah tentang Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiap kita mempunyai sebuah tradisi merayakan satu perayaan, tradisi di keluarga kita. Bahkan juga saudara, setiap hari Minggu kita beribadah, ini juga sebuah tradisi. Di rumah kita juga beribadah, bahkan juga di komsel, itu juga sebuah tradisi. Tradisi tidak salah selama tradisi itu kita lakukan, kita harus tahu apa yang melatar belakangi, apa asal muasal suatu tradisi itu. Ada banyak orang melakukan suatu tradisi agama, dia tidak tahu, hanya dia melakukan saja. Contoh, apakah Bapak Ibu menyadari kenapa kita harus ibadah hari Minggu? Kenapa kita ada komsel? Kenapa ada ibadah keluarga? Kenapa kita ada ibadah di luar hari Minggu? Kalau tradisi ini kita tahu, maka tradisi yang kita lakukan setiap ibadah Minggu maupun setiap ibadah di luar, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tradisi yang tidak tahu akarnya dari mana, maka menjadi satu praktek agamawi atau sesuatu yang rutinitas. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran pagi hari ini tentang kelimpahan ilahi dalam ibadah. Kalau kita mengerti ibadah, pengertian ibadah bukanlah sesuatu seremonial yang diciptakan, dibuat, tetapi ibadah itu adalah kebiasaan hidup seseorang. Rasul Paulus berkata begini, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati itu maksimal, superlatif. Nah, ibadah ini saudara ada di ibadah Minggu dan ada ibadah di hari-hari yang lain. Kalau orang Kristen mengerti hal ini, setiap hari dia bisa dengar suara Tuhan. Setiap hari dia bisa mengalami hal yang perkara yang besar. Apakah saudara mau angkat tangan dan lambaikan tangan begini? Saya mau. Ai. Amin. Oke. Saya akan mulai begini. Ibadah Kristen pada hakikatnya itu tentang peristiwa Paskah. Bicara kemenangan karya salib Tuhan yang sempurna di kayu salib. Ini dulu kita bertolak, kenapa saya harus lakukan ibadah? Karena itu waktu kita beribadah kita sedang mengadakan satu celebrate. Satu perayaan, satu pujian, pengagungan. Kenapa? Karena hari Minggu adalah satu peringatan. Hari di mana kebangkitan Kristus Tuhan Yesus terjadi pada hari Minggu. Jadi pada hari itu ada satu peristiwa yang sangat besar. Dunia mencatat, bahkan dunia mengakui. Saudara, peristiwa yang besar itu di mana hari Minggu itu terjadi Yesus mati dan dia bangkit di hari Minggu. Di mana hubungan yang putus peristiwa Taman Eden itu dikembalikan. Berarti kebangkitan Kristus membuahkan anugerah kehidupan yang kekal. Katakan amin. Hidup yang kekal inilah merupakan dasar kepercayaan kita orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Kita beriman kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat supaya kita mengerti, dan saya juga rindu sebagai gembala. Saudara, beribadah bukan sesuatu yang rutin yang tidak tahu akar ibadahnya. Kita melakukan sesuatu yang rutin, tapi rutin kita karena kita terhubung, maka rutin itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Kita akan awali dengan ayat yang saya pernah sampaikan pada ibadah Paskah kemarin. Matius 28 ayat 1, perhatikan saudara kata hari pertama dan hari Minggu. Saya akan memulai kenapa kita ibadah hari Minggu. Tradisi orang Kristen kenapa ibadah hari Minggu? Supaya kita tahu bersama. Karena kalau saudara saya tanya, Pak, Ibu kenapa ibadah hari Minggu? Ya hari Minggu kan orang Kristen harus beribadah. Tahu nggak apa makna hari Minggu ibadah? Ya cuma ibadah aja. Nah, saya tidak mau ajar jemaat ICM seperti itu.
Saya mau jemaat ICM beribadah itu karena tahu kenapa saya beribadah. Kita akan baca 3:21. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kita tahu ceritanya, Yesus sudah terangkat, dan murid-murid datang dan melihat betul Yesus sudah terangkat. Hari Sabat adalah hari Sabtu. Kita lihat lagi ada kata hari Minggu. 1 Korintus 16 ayat 2a, 3:21. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Ini komunitas murid-murid Kristus yang disebut orang Kristen pada waktu itu. Setelah Yesus bangkit, mereka beribadah, dan perhatikan pada hari pertama. Jadi hari Minggu, hari pertama, Yom Echad. Hari pertama tiap-tiap minggu. Berarti apa? Setiap minggu. Setiap minggu adalah hari pertama. Apa yang mereka lakukan? Ibadah. Dan disitulah mereka mengumpulkan satu persembahan. Waktu itu mereka mempersembahkan kepada orang-orang di Yerusalem. Dan ini merupakan Paulus menghimbau. Jadi lihat, orang Kristen sesudah Yesus bangkit, mereka beribadah di hari Minggu. Oke, kita baca lagi Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Loh, Pak Roy, mana hari Minggu? Kok nggak ada di sini hari Tuhan? Sementara ada 2 ayat tadi hari Minggu. Nah, kalau kita lihat TB atau terjemahan baru Indonesia, memang saudara tidak akan temukan kata hari Minggu. Tetapi kalau saudara baca dalam bahasa Yunani, hari Tuhan itu Kuriake Hemera atau hari Minggu. Hanya tidak ditulis, jadi tidak kelihatan, tapi puji Tuhan. Saya minggu kemarin khotbah, dan anak rohani kasih tahu, Kak, ayat kakak itu ada di terjemahan TSI. Nah, kita baca saudaraku, nah, baru kelihatan. 1, 2, 3. Pada suatu hari Tuhan, yaitu hari Minggu, tiba-tiba saya dikuasai oleh Roh Kudus. Saya mendengar suara yang keras seperti bunyi trompet. Ya, kalau di TB bunyi sangkakala. Nah, ini ceritanya Rasul Yohanes, murid Yesus, dibuang di Pulau Patmos, mau dianiaya, digoreng gak mati-mati, jadi dibuang di Pulau Patmos di Asia Kecil. Disitulah dia mendapat penglihatan, makanya dia menulis surat Wahyu. Kita orang Kristen suka horor baca Wahyu, karena kita konotasi Wahyu itu cuma akhir zaman. Padahal Wahyu peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu. Di ayat 11, sampaikanlah kepada jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Sardis, yang ada di Tiatira, di Pergamus, di Laodikia, di Philadelphia. Mana lagi? Smyrna. Ada 7 sidang yang sekarang itu sudah, ya saya belum pernah ke sana, tapi ada beberapa jemaat dengan Pak James ke sana ya, ke daerah kawasan Turki sana ya. Nah saudara, Tuhan suruh sampaikan, lihat saudaraku, di TB cuma ditulis pada hari Tuhan, dan sehingga banyak tafsiran hari Tuhan itu bicara akhir zaman. Padahal hari Tuhan itu Kuriake Hemera, maksudnya hari Minggu. Nah, sekarang Pak Roy, apa yang terjadi dengan hari Minggu? Nah, saya kan sedang membahas supaya kita mengerti kenapa kita ibadah hari Minggu. Lihat saudaraku, di bagi bangsa Israel itu hari pertama itu disebut Yom Echad. Hari kedua Yom Seni, hari ketiga Yom Selisi, hari keempat Yom Revi, Rom Kamisi, Rom Sisi, Yom Sabat, hari perhentian. Dan akhirnya 7 hari masuk hari pertama lagi, Yom Echad. Jadi Yom Echad itu atau bahasa serapan Arab Ahad. Kenapa saudaraku Arab dengan Ibrani itu rada sama? Karena mereka serumpun. Serumpunnya apa? Dari keturunan Abrahami. Jadi Abraham mempunyai keturunan, makanya ada yang di Arab, makanya bahasanya ada rada sama. Contoh, sikir. Nah, bersikir itu kalau kita confess, perkatakan firman, renungkan. Nah, kalau bahasa Ibrani soker. Jadi bersikir, ya kaum kita Muslim bersikir. Nah, sebenarnya itu sama, itu ambil dari orang Israel itu
Bersakar itu memperkatakan yang Shema Israel. Nah kita kan harusnya memperkatakan firman itu dibuat, perkataan diucapkan. Nah kita kadang-kala tidak seperti itu karena kita terbiasa budaya orang barat, baca ayat, tik. Nah kita kurang bersikir itu memperkata-katakan Taurat itu siang dan malam. Nah jadi Bapak Ibu, sekarang kenapa dalam bahasa Yunani itu Mia Hemera, kenapa hari Minggu bahasa Indonesia disebut hari Minggu? Karena Indonesia nggak ada bahasa. Hari Minggu apa ya? Nah ternyata serapan bahasa Indonesia jadi hari Minggu itu adalah serapan dari bahasa Portugis. Ingat loh, Indonesia sebelum masuk Belanda itu Portugis dulu, saudaraku. Tapi Belanda yang lebih lama, 3 abad setengah. Jadi serapan kita, makanya kalau saudara buka YouTube channel itu ada bahasa Portugis itu ada rada-rada sama dengan bahasa Indo sedikit ya. Bahasa Portugis itu hari Minggu, Domingo ya. Jadi hari Domingo, Minggu. Nah, Domingo, Minggu. Nah, hari Minggu, enggak enak jadi hari Minggu ya. Nah, nah ini saya mau sampaikan. Nah kenapa saudaraku? Jadi kita harus tahu kenapa ya kita ibadah hari Minggu. Jadi jangan saudara berpikir ya kan hari Minggu tanggal merah. Kita mau tahu dulu kenapa tanggal merah. Ya. Diperingati oleh murid-murid bahwa setiap Mia Hemera atau Kuriake Hemera, setiap Yom Echad hari pertama, tiap-tiap minggu di hari pertama Ahad atau Echad itu diperingati setiap hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang belum percaya Yesus, baru percaya Yesus 5-10 tahun. Jadi suka-suka saya lah kalau hari Minggu kurang enak badan, gak ibadah lah. Kan saya ada pergumulan, saya kan mengerti, oh hari Minggu hari kebaktian, hari kebangkitan, bukan hari tradisi agama Kristen. Coba semua, kan mungkin ada bom mimpi Hawa kasih tahu loh. Nah, Minggu lepai, betul ya, betul ya, puji Tuhan. Baru kursus tadi sama Ibu Mihun. Kan kita cuma paji, pasa, paila. Jangan cuma sampai paila, harus lepai. Kenapa wa kingji lepai wa ai kateng kenapa? Halah keluar semua cunang halah ya. Oke, balik dulu kita. Jadi ingat ya, kenapa hari Minggu kita ibadah? Apa jawabannya? Karena hari Minggu hari kebangkitan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi. Hari kemenangan mengalahkan maut. Itu hari kebangkitan. Wah, kapan hari Minggu? Hari yang dinanti-nantikan. Kenapa? Hari perayaan kebangkitan. Aser bilang, "Shalom Ibu." Shalom. Lagi nggak enak badan. Dipaksa suami ibadah padahal sebenarnya mau hujan-hujan gini enak tidur. Karena dia tidak tahu hari Minggu, hari kebangkitan. Tapi kalau sekarang Shalom Ibu, Shalom. Wah, saya melihat wajah Ibu penuh kemuliaan. Iya, karena Tuhan menjawab doa saya hari ini. Mantap. Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Dan hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Makanya saudara, hari Minggu suka disebut hari Tuhan. Mia Hemera. Hari Minggu, hari Tuhan. Jadi konotasi ini. Hari Minggu, hari Tuhan. Berarti paroh Senin Selasa bukan hari Tuhan. Hari Tuhan hanya khusus di hari Minggu kita mau perayaan. Saya mau tanya, emangnya kalau misal saudara bisa muat ratusan orang bisa kumpul? Nggak bisa kan? Karena yang bisa kumpul besar itu hanya di hari Minggu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oke. Sekarang supaya kita tahu kenapa seluruh dunia merayakan hari Minggu libur total. Agama apapun, sadar atau tidak sadar, akui apa tidak akui, mereka menyetujui hari Minggu, hari kemenangan. Kalender internasional itu berakar dari kalender orang gereja. Pencetus adalah seorang paus, seorang hamba Tuhan namanya Gregorius ke-8 dari gereja Ritus Latin Roma pada tahun 1582. Ini sejarah supaya kita mengerti.
dari pengembangan dari kalender Julian. Dengar Julian dari pengembangan kalender Yahudi. Bulan sabit. Makanya Arab suka pakai bulan sabit. Ya karena itu kalender dahulu. Nah saudara, sebenarnya oleh hamba Tuhan Paus Gregorius ini bukan menjadikan hari Minggu hari kita kia-kia, tidur-tidur di rumah, jalan-jalan ke mall. Bukan, karena dulu belum ada mall, Tio. Belum kan? Tapi hari Minggu dikhususkan itu hari merayakan Yesus bangkit pada hari Minggu. Maka Paus Gregorius 8 dari gereja Ritus, waktu mereka rapat konferensi Nicea, saudara, dijadikanlah bahwa tahun kalender itu hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Negara tersebut yang tidak percaya Tuhan awal-awalnya tidak menyetujui. Tapi kelompok-kelompok yang percaya Yesus tetap menjadikan hari Minggu tanggal merah. Akhirnya mau tidak mau seluruh dunia merayakan hari Minggu, hari kebangkitan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Ketika saya belajar saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Ternyata seorang pendeta yang mencetus. Saya memang tahu Gregorian itu saya belajar S1 dulu teologi. Tapi saya nggak mempelajari, menggali. Setelah tahu sejarahnya, terjadi revolusi kalender ini digunakan bukan untuk hari Minggu libur kerja, istirahat di rumah. Bukan, ke gereja. Dan di gereja itu semua kumpul, anak, istri, semua menantu. Merayakan kebangkitan Kristus. Makanya setiap minggu kita ke gereja merayakan kebangkitan Kristus. Jemaat yang ada di rumah, minggu besok datang merayakan kebangkitan. Jangan di rumah-rumah saja, datang ke gereja. Ingat, catat, hubungi nomor telepon ICM. Pak Daud dan Ibu Ami aja datang jauh-jauh dari negeri seberang, Tanjung Uma, Tanjung Uban. Selamat datang Bapak Ibu, udah kangen nih jumpa Bapak. Jadi Bapak Ibu, wah excited Bapak Ibu. Wah jadi hari Minggu itu saudara bukan sekedar tradisi yang rutin kita agama. Ya memang saudara yang latar belakang dari Chinese yang belum percaya Yesus, ya hari Minggu dikategori begitu saja. Bagi kita orang Kristen latar belakang asli Protestan, coba lihat. Mau COVID hari Minggu tetap ke gereja. Karena ada satu kualat di pikiran kita. Cuma papa mama kita, otoritas kita nggak ajar asal muasal. Saya jujur saudaraku, bagi kami orang Kristen nggak bisa hari Minggu itu harus ke gereja. Cuma kalau tanya sejarahnya kita nggak tahu. Pokoknya ya tradisi aja. Makanya ke gereja hari Minggu, pulang gereja baru mabuk sedikit. Wah, aku dong dano hiba ama asik. Atorop do anu ujan asik. Atorop do anak kena HP pangalana. Zumandi wajar asik. Molo begeon. Ketawa karena mimpi. Iya kan? Nanti di hari Minggu dia datang lagi ibadah. Saya tunggu inando asia. Wah, pulang ke rumah tempeleng istri. Ciao. Anaknya nyanyi. Unambe sai marsaho amang. Saudara kita ibadah, saya Kristen potong pusat saya Kristen. Makanya hari Minggu dilarang orang Kristen tidak ke gereja. Tapi itu tradisi yang tidak tahu akar muasal. Saudara, Bapak rohani saya bilang, ketika dibuka Jakarta ibadah, tahu nggak terjadi pelipat ibadah sampai sesak penuh. Teman saya di Surabaya, pas disuruh buka ibadah di tahun ini terjadi peningkatan lubar. Coba saudara tengok belakang masih ada kosong. Coba bilang, coba. Kemana mereka? Tolong yang nonton ini. Datanglah ibadah. Pak Roy kan cukup, Pak Roy di online. Nanti kita akan bahas kenapa kita harus ibadah. Karena tidak disuruh online, ada bersekutu. Kita cukup lockdown, sudah kan lockdown, sudah kan? Saya ke mall kemarin ke toilet, waduh mau ke toilet antri. Biasa kan toilet wanita yang antri, pria juga antri. Saudara tuh ada 4 jeret tunggu. Berdekat-dekatan sudah nggak ada lagi, sudah nggak pusing. Saya masih heran kok ada orang Kristen, wah takut loh ke kateng banyak orang. Tolonglah AI AC lah kateng loh. Ya ini minta sebagai boksu cang lao lai. Ibadah sebentar sore penuhi karena di akhir ibadah kita cia-cia.
Yang bayar Pak Aciang. Oke. Saudara tahu makna kebangkitan yang saya sudah sampaikan. Dosa bukan diampuni dari dasar amal ibadah. Enggak. Makanya ibadah kebangkitan itu bukan minta ampun dosa. Tidak. Anda sudah diampuni. Amin. Datang ke ibadah bukan Tuhan ini saya, Tuhan saya orang berdosa. Korban darah sang penebuslah yang menebus kita. Bukan perbuatan baik. Keselamatan kehidupan kekal itu dijamin oleh imanmu kepada Yesus. Sang penebus itu adalah Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu dengan konsep yang baru begini. Pertama, kita ibadah di setiap hari. Kompak-kompak ayo pemuritan. Komsel ayo jalan. Tapi ingat loh Bapak Ibu, cokang itu bekerja itu ibadah. Karena ibadah sesungguhnya kan pribadi kita. Saya bilang kepada anak-anak saya, ya tiap malam kami ibadah. Ada sharing firman, ada pujian penyembahan. Tapi kamu lagi buat kuliah, lagi belajar apa semua, lagi mami suruh apa, itu ibadah. Coba kalau kita mami suruh, aku yang, nah enggak ibadah itu. Coba kita bisa nggak kompromi saudaraku kalau kita sadar, kamulah bait Allah. Saya nggak percaya Pak Teddy kita ibadah lagi sendiri-sendiri lihat cewek cantik, oh boleh juga ini. Sambil basoro, asik juga yang lewat. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, darah Yesus dases. Mana ada pria-pria saudaraku masih melirik-lirik wanita-wanita di luar dari istrinya yang tergoda gitu. Kalau engkau sadar engkau adalah ibadah itu. Ada ibadah, lagi bisnis ibadah, lagi kerja ibadah, komsel ibadah, di rumah doa ibadah, ke pasar ibadah. Setiap hidup kita itu ibadah. Yang setuju katakan amin. Tetapi ada ibadah yang khusus dari semua yang Anda lakukan setiap hari itu, yaitu hari Minggu, Yom Echad, Kuria Kehemera. Kenapa hari Minggu? Karena hari apa? Amin. Konsep ibadah kita berubah Bapak Ibu. Saya sudah singgung ini di ibadah Paskah. Konsep agama, upaya manusia mencapai sorga. Kita bukan di konsep itu. Konsep kita konsep kasih karunia. Surgalah yang mencapai manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dia sendiri loh yang datang kepada saya dan saudara. Betapa spesialnya hidup kita. Amin. Saudara beribadah. Saya setuju kalau Anda doa 2 jam. Tapi saya tidak setuju Anda doa 2 jam membuat Anda lebih berkenan kepada Allah. Tidak, nggak ada ayat. Saya setuju kalau Anda rajin puasa. Tapi saya tidak setuju Anda berpuasa supaya Anda lebih layak di hadapan Tuhan. Tanpa puasa Anda layak di hadapan Tuhan. Ketika kita sadar konsep kasih karunia ini, maka semakin rajin saya doa. Saya puasa, tapi semuanya itu Kristus. Ada amin? Allah yang maha tinggi hadir ke dunia demi menyelamatkan umat yang dikasihinya. Di mana upaya sorga mencapai manusia. Saya sudah singgung sebelum Paskah Jumat Agung. Tentang genealogi keselamatan di Kejadian 3 ayat 15. Sampai ke karya Yesus di kayu salib. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ketika Yesus sudah naik ke sorga. Selama 40 hari Yesus bersama-sama dengan murid menampakkan diri, bahkan makan bersama mereka. Tapi saudara Kisah Rasul pasal setelah dia terangkat, diberikan kuasa, maka hari ke-50. Nah apa itu hari ke-50? Itulah hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu tahukah saudara? Pada hari Kuria Kehemera, hari Minggu. Wow. Saya semakin excited kenapa saya ibadah hari Minggu. Saya sebagai gembala bukan juga, Pak Roy nggak mau nanti Jumat nggak datang ibadah Minggu. Silakan pengertian, tapi saya sebagai gembala berhak menyampaikan kebenaran ini. Anda tolak, Anda terima, itu urusanmu dengan Tuhan, tapi saya mau sampaikan. Hari Pentakosta itu jatuhnya di hari Minggu. Yesus selama menampakkan itu ada 40 hari. Dia naik di Bukit Zaitun. Dan dia menyampaikan satu amanat agung. Jadikanlah semua bangsa itu murid Tuhan. Gereja cuma cukup sampai dibaptis, percaya.
gereja kita fokus 2 tahun ini. Lanjutkan dengan apa? Dan ajarilah, dimuridkanlah supaya mereka disertai Tuhan sepanjang hidup mereka. Nah, hari Pentakosta itu jatuh pada hari Minggu. Di hari itulah murid-murid, pengikut Kristus, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Nanti saudara baca dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Ini saya cuma singgung beberapa aja. Lalu di situ peristiwa Petrus berkhotbah kepada orang banyak. Ketika mereka di loteng Yerusalem pada hari Minggu pagi, mereka mengalami bahasa roh, klosolali, wisolali, rabasyedara. Ada bahasa-bahasa yang bangsa-bangsa di Yerusalem waktu itu kan berbagai bangsa ada. Kok mereka bahasa seperti kita? Kok padahal itu karunia bahasa roh. Pada waktu mereka itu dan banyak orang-orang dengar ini orang Kristen pengikut Kristus yang mabuk ya. Lalu Petrus dan para 11 rasul, 11 teman-temannya maju ke depan. Dan Petrus menyampaikan, kami bukan mabuk anggur. Karena enggak mungkin hari pagi ini kami mabuk. Tapi kami mabuk kepada nabimu, kepada kitab yang engkau tahu kan. Yoel 2 ayat 28 akan terjadi curahan Roh Kudus pada akhir zaman, anak laki-lakimu terunamu bernubuat semua engkau tahu kan kitab itu. Inilah yang terjadi, kami mengalami nubuatan Yoel 2 ayat 28. Lalu dia sampaikan, Kristus yang kau salibkan itu, dialah yang sudah bangkit, kami adalah saksi-saksi itu. Dan ceritanya saudaraku, banyak orang memberi diri dibaptis. Mari kita baca khusus ayat 46. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Berarti apa? Di rumah masing-masing secara bergilir. Kita komsel kadang-kala tetapkan. Nah silakan sih. Ada memang kayak kita latar belakang gereja Protestan tuh biasa bergilir. Bulan ini di sini, nah itu maksudnya. Ada minggu ini di sini bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lihat, tiap-tiap hari dalam bait Allah itu bahasa Yunaninya itu pada setiap minggu. Jadi hari Minggu mereka di bait Allah, mereka merayakan kebangkitan Kristus. Tapi di rumah masing-masing secara bergilir berganti-gantian mereka ada perjamuan. Karena Yesus bilang begini, ingatlah ketika engkau makan tubuh dan darah, aku mati bagi engkau dan bangkit bagi engkau. Lalu saudaraku mereka bersama-sama, ada fellowship, ada makan. Nah kalau kita lihat berarti gini, murid Kristus beribadah setiap hari, amin, setiap hari. Tapi murid Kristus juga ada mengkhususkan hari Minggu mereka memperingati atau merayakan hari kebangkitan Kristus. Jadi kita jangan merayakan kebangkitan Kristus setahun sekali pada waktu Paskah. Tidak. Justru Paus Gregorius 8 menjadikan hari Minggu kenapa tanggal merah. Dari situlah titik muasalnya kenapa kita ibadah hari Minggu. Jawab semua. Oh, 1, 2, 3. Mau lihat ya godang. Ya, nah makanya Bapak Ibu saya akan sampaikan tema ini ada 3 poin. Bagaimana kita mengalami kelimpahan ilahi dalam ibadah. Sekaligus kita juga tahu apa tujuan ibadah kita di hari Tuhan ini. Nah kita akan lihat poin yang pertama saudaraku. Waktu saudara datang ke gereja hari Minggu ini. Pertama apa yang kita lakukan? Kita menghayati. Saya kenapa tulis karena itu sudah. Karena salib. Tahu lagu itu? Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup mujizatmu di hidup karena salib. Amin. Saudara, lalu apa kita beribadah? Kita merayakan karena kebangkitan Kristus. Waktu Jumat Agung itulah salib. Tapi hari ketiga, pada Minggu subuh Yesus bangkit. Pada Minggu pagi,
Mereka para wanita, ada Maria Magdalena, Maria dan Salome dan satu lagi. Mereka 4 wanita itu mengunjungi. Dan mereka melihat kubur kosong. Saudara, artinya kita beribadah pertama karena salib. Yang kedua karena kebangkitan Kristus. Amin. Nah sekarang Pak Roy, maksudnya gimana itu karena salib? Saudara, karena pengorbanan Kristus, karena penciptaan baru. Saya adalah kainos, saya baru, sekali baru, tetap baru. Jangan pernah lihat saya lama, karena Kristuslah saya sudah diperbarui. Karena saya dulu gelap, sekarang terang. Ya warna kulit tetap aja gelap, tapi maksudnya hidupmu tuh terang. Karena Kristuslah semuanya sudah diselesaikan. Kata nislam atau bahasa Yunani tetelestai, sudah didamaikan, sudah dilunasi, sudah diselesaikan. Saya tidak perlu datang kepada Tuhan mengemis, Tuhan aku kurang damai sejahtera. I need you Lord, saya butuh damai sejahtera. Ingat Yesus adalah Sar Shalom, dia adalah Raja Damai. Dan dia berkata aku sudah mendamaikan. Pak Roy, saya nggak ada sukacita, makanya saya ke gereja. Saya berdua butuh sukacita. Keliru, karena saya sudah ada sukacita, maka saya ke gereja. Karena saya sudah dipulihkan, saya ke gereja. Karena saya sudah diselamatkan, saya ke gereja. Merayakan kebangkitan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi bagaimana Pak Roy dengan jiwa baru? Mereka ke gereja kan mereka nggak tahu. Ya iya, harus baca konteks aja. Kalau jiwa baru, dia belum orang Kristen. Ini betul bukan orang Kristen ya. Orang Bosyan Sengyaso, pai-pai. Dia akan datang, kita akan sampaikan kabar baik itu. Karena dia tidak tahu. Waktu dia terima Yesus, maka dia akan sama seperti kita. Waktu dia ke gereja, siapa saya ini Tuhan? Dulu saya hidup dalam kotor, tapi karena salib. Saya ke gereja, saya mau merayakan. Engkau telah mati bagi dosa-dosaku. Engkau telah mati bagi penyakit kankerku. Engkau telah mati bagi penyakit diabetesku. Engkau telah mati bagi penyakit jantungku. Aku mau ke gereja, aku merayakan kesembuhan yang sudah Engkau berikan. Beda Bapak Ibu. Kalau datang nggak ngerti, kita datang bukan karena saya ke gereja Pak. Supaya saya ini, supaya. Ya, karena pengorbanan Kristus. Karena saya ciptaan baru. Saya sudah dipisahkan dari gelap, sekarang saya terang. Makanya lihat, kalau orang terang gak suka lihat gelap lagi. Kalau saudara suka lihat kekurangan pelayan Tuhan, kekurangan istri, maaf. Anda boleh sebut Anda murid Yesus, tapi Anda masih hidup dalam kegelapan. Efesus pasal 5 ayat 8. Dahulu aku dalam kegelapan, tetapi sekarang aku dalam terang. Berarti akulah terang itu. Yesus adalah terang. Kita nggak akan lihat kekurangan istri, itu kan gelap, itu lihat salah. Kenapa cobalah kita masuk rumah gelap, kan tebak-tebak kita kesenggol lah apa. Tapi kalau terang menerang, nggak mungkin. Udah tahu parit kita ini jatuh. Kalau Anda dalam kebenaran, nggak usah bergumul Tuhan, apakah ini dari Tuhan apa tidak. Udah tahu. Kalau merokok mabuk itu dari Tuhan, berarti kok pakai tanya Tuhan. Kalau dalam kebenaran udah tahu. Gak perlu pura-pura lagi tanya sama pembinanya, boleh ya cerai? Kayak dia bukan orang Kristen, apalagi lahir baru lagi. Mau uji-uji aja, karena lagi kepepet dia. Orang kalau udah tahu kebenaran gak usah pura-pura tanya. Saya gak kasih perpuluhan, boleh kan? Nah hal-hal yang seakan-akan dia sudah tahu, cuma pura-pura tidak tahu. Kita kalau sudah ngerti kita dulu gelap sekarang terang, masa Pak aku mau terbuka sama Bapak, gimana ya hati saya 1 bulan loh Pak gak damai sejahtera. Kok sampai 1 bulan Pak, kelamaan. Jadi berapa lama Pak? Ya menit lah buat saya, 5 menit apa 10. Loh Pak nggak bisa Pak, saya kan harus renungkan kenapa dia begitu kasar sama saya. 1 minggu loh itu Pak. Minggu kedua, kayak mana lah aku balas dia. Minggu ketiga dia tetap membiarkan hidup dalam gelap. Kapan gelap itu pergi? Sekarang saya beri contoh. Kalau saudara ini kita gelap total. Tiba-tiba saudara kita mau hidupin terang. Kan kita perlu nyalakan kan? Nah saya mau tanya, seberapa cepat terang itu akan datang? Akan tiba-tiba ada?
Seberapa cepat? Ini kita nih gelap total. Sekarang kita kan nggak tahu di samping kiri kanan, ya nggak tahu. Tiba-tiba kita menghidupi turn on-nya. Berapa lama terang itu muncul? Orang Malaysia bilang sekejap. Tapi sekejap itu bukan bahasa Indonesia kita sekejap kayak gini. Cia, ya. Kalau mereka sekejap itu sebentar. Saya bilang kelamaan. Sekejap itu, gitu kan. Coba semua 1, 2, 3. Kayak gitulah. Masa Allah pakai tunggu gelap dalam gini. Pas kan ini gelap, tiba-tiba kita nyala, gelap dalam gini. Oh, tunggu dulu. Oh, nggak ada. Kalau terang dah gelap tiba-tiba terang datang, langsung katakan sekejap. 1, 2, 3. Nggak usah kayak ini ekor anjing dipotong, tidak diputusin, pakai cuka lagi. Ini kayak gitulah kita orang Kristen. Masa mau putuskan dosa, rokok 2 bungkus. Pak Roy, nggak boleh tiba-tiba harus hilang. 1 bungkus dulu. Yang sudah 1 bungkus, nanti dibilang Pak Roy dalam 1 bungkus ada berapa batang bapak-bapak? Nggak mau ngaku. Saya juga nggak tahu. Pak Roy di dalam 1 bungkus itu kan ada, nggak tahu saya 24 batang atau berapa. Kan Pak, nggak boleh gitu Pak. Sudah lama saya beristri dengan rokok ini, ada 25 tahun. Kok tiba-tiba Bapak suruh cerai dalam waktu sekejap? Karena nggak sadar, nggak tahu dia bahwa dia itu terang. Jadi nggak perlu ada orang tanya, Pak kenapa hati saya kok nggak damai? Ya, kalau engkau udah tahu ada kebenaran, nggak usah lagi tanya-tanya siapa. Kok nggak damai? Kok saya nggak suka cita lihat istri? Oh nggak beres ini saya. Ngapain iblis kamu bersembunyi di balik karismanya saya? No. Nah, Bapak Ibu kita langsung tahu karena Kristus sudah menyelesaikan. Nah, saudara lihat, beberapa ayat ini saya mau kita mengerti saudaraku apa yang sudah Yesus lakukan. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi oleh Dia Allah, kamu, saya berada dalam Kristus Yesus. Jadi jelas, clear secara de facto, de jure, kita di dalam Kristus. Christ in me. Terus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan Ia menguduskan dan Ia menebus kita. Jelas Bapak Ibu, jangan datang ke gereja supaya Anda dibenarkan oleh Tuhan. No, Anda sebelum datang ke gereja sudah dibenarkan. Katakan amin. Sudah dikuduskan. Makanya kudus bukan perbuatan, kudus itu identitas. Karena saya adalah kudus, maka saya berhak. Kados, 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 kudus. Saya bisa nyembah Tuhan karena saya kudus. Tapi kalau saya nggak sadar saya kudus, saya akan menambah 1 perbuatan supaya kelihatan lebih layak jadi kudus. Tuhan nggak tertarik, bukan itu. Justru Bapak Ibu Anda telah dikuduskan. Oke, kalimat berikut dalam Kolose 2, 3, 2, 1. Sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Apa itu saya sudah jelaskan kepenuhan Allah? Katakan kehidupan Kristus. Katakan kehidupan Kristus, kebenaran Kristus, ajaran Kristus. Sama-sama sekali lagi. Kehidupan Kristus, kebenaran Kristus, ajaran Kristus. Itu udah komplit. Udah, nggak usah butuh lagi. Sudah, hanya kita nggak ngerti. Dia sudah ada, kita pura-pura tidak tahu. Makanya wanita yang Yesus ngomong itu, kalau engkau minum air di sumur Yakub ini, kamu haus lagi. Tapi kalau engkau minum air dari aku, kehidupanku, kau tidak akan haus. Sukacitamu tidak tergantung tanggal muda, tanggal tua. Orang puji baru suka, hehehe. Orang gak puji muka pepaya Cibinong. Ngapa? Bukan, kita bukan tergantung yang bisa digoncang. Ada amin Bapak Ibu? Orang tua kita gak sempurna. Sometimes ada baik, ada tidak baik. Tapi kita tidak tergantung, kadang baik, kadang tidak, membuat kita, hati kita tergantung. Dompetmu 100.000, wajah 100.000, agak gini aja. Tapi kalau 2 juta agak sedikit gini. Apalagi di dompet bukan cash, semua kartu. Maksudnya tiap bulan, biasa lah kan harus bayar tagihan. Nah, yang lebih parah di dompet saudaraku,
ada noban 20.000 gini guys ya. Lebih parah lagi udah nggak ada duit, miskin lagi. Miskin nggak ada sukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah dipenuhi. Sudah komplit ya, you are complete, we are complete. Makanya kalau Pak Roy, aku nggak ada sukacita, sudah, you are complete, udah penuh. Masa saya berulang-ulang kasih contoh lagi meluber-luber di sini. Udah jelas. Sekarang Yohanes 1 ayat 17 ini keren banget. 3, 2, 1. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus sendiri yang datang. Hukum Taurat nih, Musa tolong antar ke Bengkong. Tapi kasih karunia Musa, you wait there. Saya sendiri yang I coming. Saya datang. Betapa you are special. Jadi kalau engkau datang kepada Tuhan, gak usah buat mukamu jadi jelek. Yesus, gak usah. Tuhan gak tertarik. Kenapa? Yesus datang. Amin. Makanya kalau saudara mau nangis di gereja, jangan pakai apa itu yang bulu-bulu itu. Nanti saudaraku nggak tahu hitamnya kemana-mana. Dulu aku nggak ngerti. Ibu tuh cantik, kenapa waktu papi doa aku jadi hitam? Oh remasker apa sayang? Maskara. Pak Teddy kok ikut perkembangan ya? Tahu lah ya, istri kan betul. Saya nggak tahu maskara. No, dia udah lupa so udah pakai maskara. Jadi kemana-mana saudara. Agak-agak kayak artis lah, udah nangis. Nggak ada masalah kok aku. Mau dilawat Tuhan, makanya kau ke gereja nggak usah pakai maskara ya. Udah cantik kok ya. Maskara kalau Anda ke pesta, kenapa? Kamu nangis. Nanti kok, kan nanti kemana-mana. Tapi kalau Pak Roy, saya kan suka pakai maskara, nggak apalah. Lawatan tidak dibatasi oleh maskara. Kalau menangis, nangislah. Bilang begini, betapa spesial saya. 1, 2, 3. Tuhan sendiri datang, amin. Senang kan Pak Jokowi datang, salam. Bukan lagi pakai pas pampres. Ayo sini foto. Nah Pak Jokowi datang. Nah enggak apa, saya yang kesana. Ayo ibu mau foto, ayo dengan saya. Tuhan kita seperti itu. Dia datang. Wow, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Yang pertama, nah lihat kata karena itu, Kamus Besar Indonesia ini bicara kata penghubung. Sebab, alasan atau oleh. Berarti konsep ibadah kita ini bukan supaya, tapi karena. Amin. Beda ya. Kenapa kamu doa? Supaya diberkati. Ganti apa? Karena saya sudah diberkati. Kan tadi ayat-ayat udah baca. Kenapa kamu doa? Ya saya ada banyak pergumulan. Enggak, kamu udah diberkati. Kenapa kamu ke gereja? Supaya tidak, karena. Wow. Kita cuma renungkan kelimpahan itu. Tuhan terima kasih anugerah-Mu aku diberkati itu. Saya pribadi sometimes bawa mobil atau jalan atau lari pagi atau fitness atau apa. Komat kami saya cuma Tuhan Yesus Engkau baik. Yaso le cincaho. Sang tini hao. Tuhan Engkau baik. Sungguh baik. Terkadang gak bisa lagi doa. Terlalu banyak kata-kata doa, saya cuma bilang makasih Tuhan. Kemurahan-Mu melebihi hidupku Tuhan. Wow, bisa gak kita mau alasan khawatir hidup ini kalau kita berkata Tuhan Engkau baik. Yang ada air mata, Engkau baik Tuhan, wow. Ya, yang kedua saudara, saudaraku. Tujuan kita ibadah, yang tadi apa masih ingat? Menghayati karena salib dan merayakan karena kebangkitan itu. Nah yang kedua, membangun rumah Tuhan. Ingat loh, kita ini murid-murid. Nah, kita lihat saudaraku, ada satu ayat kita baca 3, 2, 1. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lihat, ada 5 agenda waktu saudara ibadah, baik di gereja maupun di rumah. Lihat, yang pertama saudaraku, ada pengajaran. Hari ini saya mengajar. Ada firman disampaikan. Saya tiap malam sama anak-anak harus gilir-gilir. Habis
Kevin, yang kedua gantian saya, maminya tiap hari. Dan itu sudah bangun sejak mereka bayi. Yang kedua, ada pujian, ada penyembahan, tapi ingat loh, lagu kita bukan mengasihi diri. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia enggak. Makanya saya bilang sama tim-tim PW, cobalah connect lah dengan tema tahunan kelimpahan. Karena yang cipta lagu itu bukan Tuhan, manusia. Ya dia punya pengalaman lagi putus apa, tertulis lagi. Kayak lagu dunia itu, patah hatiku, jadinya patah terus. Dan paling, iya ya Bu ya, kayaknya pengalaman Ibu ya. Apalagi kita yang maaf ya, kita yang lagi sedang patah hati. Kalau dengar lagu itu langsung kemana kamu itu patah hati, patah hatiku hancur mengenang dia berkeping-keping. Waduh, pulangkan saja aku pada ibumu. Lebih sungguh nggak sadar loh, sudah anak Tuhan nyanyi lagi. Yang nana, jangan nyanyi lagu itu. Tuh tadi saya diberkati, tim PW, tepuk tangan buat tim PW. Lagu-lagu kayak gitu saudara, amin. Nah, nanti kita nyanyi lagu yang saya ciptakan sebentar ya. Doa kita kayak tadi tuh, kayak saudara Stanley tuh. Ya. Doa jangan, Tuhan kiranya Tuhan, oh terima kesembuhan. Aku katakan hai lumpuh bangun dan bangkit berjalanlah. Bukan Tuhan kiranya mohon belas sudi kiranya, no. Aku mau merayakan kebangkitan. Sekitar jam 1 pada tanggal 16 November 1999 Nehemia Kevin Untu lahir. Waktu suaranya saya bawa istri saya pakai becak. Karena daerah istri saya ke bidan tempat lahirnya itu ya nggak terlalu jauh, jadi pakai becak. Waktu dia nangis, wah, bisa langsung, yes, ucok, tapo. Yes, marga untu pertama. Haleluya. Saya untu, harus ada untu berikut. Bangganya minta ampun. Saya mau bilang saudara, Yesus mati buat dosa saudara. Hari Minggu seperti itu, bangga, tepuk tangan buat Tuhan. Jangan datang ibadah muka panjang mikir masalah. Haleluya. Coba lihat muka-muka, masih ada muka panjang atau sudah mulai naik? Atau turun? Darah Yesus. Ada persekutuan. Nah ini saya mau bilang lagi, tolong perhatikan yang di rumah. Ibadah online saya setuju Bapak Ibu, AP, AC, ATI, AI, HO. Tapi ada persekutuan bersama. Pak, saya langsung dengan Tuhan aja dengan online. Saya mau tanya, saudara tadi ibadah ada yang boleh garo apa atau apa mau keluar dulu makan atau bawa dulu atau mau apa? Ada? Kalau bisa tahan kencing, saya tidak mau lagi dilawan. Coba di rumah, satu gaya dada, gaya bebas. Haleluya. Siapa BL tuh? Oh Sandy. Ke belakang dulu rasa buang air. Cukup kita lockdown, tapi ingat Bapak Ibu. Datanglah hari Minggu, ada perlu persekutuan. Saya aja Pak Daud, Ibu Ame datang, saya senang nih. Karena minggu kemarin datang, saya lagi di gereja lain. Saudara ada persekutuan. Coba bilang kiri kanan, saya senang loh Ibu Bapak datang, coba bilang. Amin. Tuhan ciptakan kita suruh bersekutu loh. Kemarin di ibadah perumah saya ikut senam. Saya senang dengan Ibu kita Maria datang. Umur 88 tahun ini. Saya bilang Bu, saya lihat di Facebook Ibu buat kue, saya senang Bu, saya diberkati. Ibu datang, saya semangat datang ibadah ke Perumas. Ya, ini masih mari kita datang ibadah, amin Bapak Ibu. Memenangkan jiwa, apalagi pemuritan. Inilah yang dilakukan waktu kita ibadah. Kita perlu abis ini, ayo kita mau ke mall mana, tapi bawa kompak pemuritan.
Jangan cuma keliling-keliling, yang penting Pak Roy kan sudah ibadah. Gunakan hari Minggu itu, gunakan kita memenangkan jiwa. Ini poin saya terakhir. Ketiga, lihat. Ibadah misionaris, kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu, perkataan Petrus, memberi diri apa? Dibaptis. Dan pada hari itu, ingat pada hari itu hari apa? Minggu ya, karena hari Minggu. Jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? Ayo jemaat, kita mau terjadi penuaian di endemik, bukan pandemik, endemik ini. Ini ibadah 1-2 akan penuh, bawa jiwa-jiwa di komsel-komsel. Aktifkan komsel-komsel, jangan apatis. Kita kena sindrom terlena dengan ibadah online. Tapi bohong, jujur, kita enggak mengikuti secara konsentrasi. Dan kita biarkan seperti dipahami, lama-kelamaan lihat mulai timbul keropos-keropos. Dan kita tidak sadar kita sedang diseret oleh pemahaman-pemahaman duniawi. Dan sibuk bahasanya bahasa jiwa. Tidak diperhatikanlah, tidak dikunjungilah, bla bla bla. Basi. Kenapa? Hidupmu cuma main di level-level permukaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, terjadi penuaian besar. Terjadi hal-hal yang dahsyat di rumah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ingat 3 poin saya, kenapa saya ibadah hari Minggu. Karena ibadah Minggu adalah ibadah kebangkitan Kristus. Saya perlu merayakan, saudaraku. Saya perlu merayakan hari di mana Yesus tersalib. Saya perlu merayakan hari di mana Tuhan mati bagi saya. Di mana Tuhan bangkit. Saya tidak perlu datang untuk mendapat sesuatu. Justru Tuhan, saya merenungkan kebaikan Tuhan. Di lagu ini saudaraku, lagu ini berbicara bahwa firman Tuhan selalu datang dalam hidup kita. Katakan ya dan amin. Katakan ya dan ketika saudara nyembah, doa, ingat konekmu kepada salib. Yesus telah mati bagi penyakitmu. Katakan ya dan amin. Jadi kita tidak mengemis, kita mau ya dan amin. Haleluya.